Biasa diskus dengan Pak Gubernur, jangan sampai warga NTB ini dibodohin sama orang pusat. Sapi dari NTB dikirim ke Jakarta, dipotong di Cakung, kirim ke NTB lagi. Ini selama ini mungkin orang NTB tidak sadar. Tiga bawain dulu ya. Ada. Bisa nanti diatur. Siap. Monggo dihitung aja ya. Kepala Dinas baju hijau, Kepala Dinas Peternakan, Komisaris Utama. Itu Pak. Oh, nama Pak. Sering namanya sih Pak. Iya. Waduh. Masuk pos lagi tar. Wah, iya. Sore, kali ini izin kamu mewakili dan rem. Siap, Pak Bayu. Lu jenengan sama Bobi asomnya Kodam belum siapa? Bobi Kodam. 1,8 kilo itu udah bisa ngitung per hari. Kalau punya 10 ekor, satu daging, satu sapi itu palingnya 1,5 ribu. Udah lihat ada di sengkolan itu aja Pak, saya punya 10 ekor, per hari 600 ribu. Punya tanah satu hari. Siap lah, Pak. Bukan kita otak Bang. hijau. Nanti kita nggak putih juga. Suasana yang begitu sangat-sangat ramai dan antusias sekali masyarakat NTB menyambut kehadiran PT Atra Begawan Nusantara. Jos. Nah, ini belantik sapi, juragan sapi ini. Nah, ini salah satu direktur PT Atra Begawan, Mas Niko, luar biasa. Pak Gubernur. Oh, Masya Allah, luar biasa ini. Target di rumah potong hewan ini adalah 1000 sapi untuk 1 bulan ya. 1000 sapi untuk 1 bulan. Selamat dan sukses. Masyarakat sangat antusias ini, luar biasa ini. Pak Ari luar biasa, keren. Ini tempat yang asalnya angker berubah menjadi luar biasa dan menjadi harapan masyarakat NTB. Nah, ini aktor intelektual yang membuat RPH menjadi luar biasa. MOU boleh nanti untuk putus bina sama NTB plotting satu. Bawah jadinya yang nanti mau kita kompetitornya ini BCN Indra katanya ini. Oh ya. Pak bagi dong Pak dari semua ya. Bagi aja banyak petaninya kan bilang. Jadi jangan ke Bang Indra semua ya. Suasana jelang pembukaan. Nah, ini yang takmir RPH NTB. Ibu sore, aduh. Ini pegawai semua ini ya? Pegawai semua. Cantik-cantik ya? Cantik Bapak. Oh, tergiur lah. Masya Allah. Surga, NTB surga memang. Tuh, Masya Allah.
nanti kalau akan berubah NTB jadi lebih baik. Semoga PT Atra Begawan Nusantara menjadi perusahaan yang memberi manfaat maslahat untuk masyarakat NTB. Namanya Big dia. Sama si GP-nya Mas Rina. Yang paling jelek. Lu betul. Kasih dia ke situ. Ada sejarahnya Pak. Kalau saya cerita dulu kita undang dia. Jangan enggak berani sama dan saya, Pak. Kalau saya posisi sendiri bilangnya Pak. Langsung berubah aja. Saya undang langsung ke Jansen. Iya saya. Nanti saya silang Enggak, saya itu ada kulkas bekas kan. Mau dijual ditawar satu sektor. Dengan kulkas. Akhirnya saya itu buka. Baik buat pintu ini. Tapi yo bongkarnya dalamnya itu habis 500.000. Oke. Jam 12 berangkat dari Sumbawa. Ruame ya, seru ya. Ini ndak hujan, keren ini. Sempurna, sempurna. Ini suasana jelang pembukaan RPH Nusa Tenggara Barat, kerja bareng dengan PT Atra Begawan Nusantara. Nah, ini detik-detik menunggu kehadiran Gubernur NTB. Pak Sekda sudah masuk, Pak Pangdam sudah masuk, diwakili oleh Danrem. Nah, itu sapinya. Bismillah, insya Allah target 1000 untuk 1 bulan. 1000 sapi akan dipotong di sini. NTB Gemilang bersama PT Atra Begawan Nusantara, didukung sepenuhnya oleh BKN Barisan Kesatria Nusantara. Assalamualaikum. Oh, guru aneh nih. Alhamdulillah Rabbil Alamin Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin yang kami muliakan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Dirjen, Mas Ari, Pak Sekda dari Bank NTB, juga dari Menko Edwin, Ibu Kepala Dekran Naskah, Bu Sekda, pimpinan OPD dan lain-lain. Saya sambutan nggak panjang-panjang. Mungkin banyak bapak-bapak tidak tahu bahwa saya ini Ketua Komite Tetap Peternakan Kadin Pusat. Jadi zamannya Pak Gembong jadi Ketua Kadin, saya Ketua Komite Tetap Peternakan. Karena waktu itu saya coba-coba bisnis peternakan, ternyata tidak gampang, rugi mulu saya. Jadi karena prihatin seperti disampaikan oleh Mas Ari, masa untuk konsumsi di Newmont waktu itu sapi dari NTB ini disembelih di Subang untuk kemudian dipotong dan lain-lain dijual kembali ke Nusa Tenggara Barat. Nah, ini yang seperti kita industrial. Itulah
daerah yang ramah, friendly to business community, friendly kepada investasi. Nah, beruntung kita cari investor ini nggak gampang. Karena dalam logika ilmu ekonomi itu tidak semua lapangan pekerjaan bisa diciptakan oleh pegawai negeri. Jadi engine of economic growth itu adalah private sector, dunia usaha. Jadi bukan saatnya lagi pemerintah itu bikin susah, bikin ribet. Karena engine of growth itu adalah private sector. Nah, karena itu 4 tahun lebih kita cari-cari investor yang betul-betul mau, nggak gampang. Ada investor yang kelihatan banyak uangnya tapi sebenarnya nggak ada uangnya. Foto-foto aja terus sama saya, kita datang, kita coba sediakan karpet merah, enggak. Dan alhamdulillah memang kalau jodoh itu luar biasa. Nah, Jenderal Ari ini dulu pernah jadi Komandan Angkatan Laut di NTB. Untuk tangan buat Jenderal kita ya. Dia pernah jadi Komandan Angkatan Laut di NTB, jadi seluk-beluk NTB ini beliau paham ketika menjadi Komandan Angkatan Laut di Nusa Tenggara Barat. Kemudian beliau menjadi ajudan Presiden Gus Dur. Dan ketika Gus Dur lengser, nah walaupun jadi jenderal ada bintang di pundaknya, nggak gampang mengundurkan diri. Tapi karena menurut Gus Dur ketimbang Pak Ari ini jadi jenderal bintang 4, mendingan jadi presiden menjadi pengusaha yang kaya raya sehingga mampu membantu Nahdlatul Ulama katanya. Itulah cerita kenapa Jenderal Ari ini akhirnya berkecimpung di dunia usaha, dan alhamdulillah ternyata apa yang disarankan Gus Dur itu kita lihat nyata. Dan alhamdulillah tadi yang sempat mati tanpa aktivitas, dengan hadirnya investor seperti Mas Jenderal kita di sini, mudah-mudahan akan ada geliat buat ekonomi kita. Terima kasih pada Pak Heru dan kawan-kawan, Pak Riyadi, yang membuat akhirnya hati beliau dan keluarganya tertambat di sini. Jadi nggak gampang sebenarnya. Mantap. Karena kalau investor yang mau gampangnya saja gampang, tapi investor yang betul-betul mau melakukan industrialisasi itu nggak sederhana. Nah, dalam waktu tidak terlalu lama di sini nanti ada pabrik pengolahan bakso, ada yang jadi nugget, ada yang jadi sosis dan lain sebagainya. Nah, kalau orang yang tidak memahami lapangan, disangkanya bikin sosis, bikin bakso itu prosesnya gampang. Bertahun-tahun kita cari investor beneran yang mampu mengintegrasikan hulu sampai hilir ini nggak sederhana. Oleh karena itu mungkin perjalanan panjang harus dimulai dengan langkah pertama. Mudah-mudahan Mas Ari ini akan jadi lokomotif yang mampu. Amin, amin, amin. Nah, kalau sampai nanti bapak-bapak, ibu bayangkan, jangan bayangkan peternak seperti sekarang di NTB ini. Pak Ari sudah bicara sama saya, target kita di rumah potong hewan ini akan memotong 200 ekor per hari. Nah, kalau 200 ekor per hari, nanti kita harus membuka pintu kita untuk daerah-daerah yang mau mengirimkan yang mentah ke sini, kita olah, kemudian kita jual ke komoditas yang nilai tambahnya lebih tinggi. Itu disebut dengan industrialisasi. Nah, hadirnya RPH ini bukan semata Di NTB sini, saya sebagai warga negara Republik Indonesia merasa prihatin dengan kondisi negara yang begitu bagus, negara agraris, daerahnya paling baik, di seluruh dunia nggak ada lawan seperti Indonesia. Tapi yang saya sayangkan, beras masih impor, daging masih impor, garam masih impor. Ini tantangan buat kita semuanya. Saya akan bersama-sama dengan Pak Gubernur, akan kawal beliau. Saya akan wujudkan NTB sebagai lumbungnya daging Nusantara. Tepuk tangannya dong. Oi. Jadi saya biasa diskus dengan Pak Gubernur, jangan sampai warga NTB ini dibodohin sama orang pusat. Sapi dari NTB dikirim ke Jakarta, dipotong di Cakung, kirim ke NTB lagi. Ini selama ini mungkin orang NTB tidak sadar. Jadi yang bapak makan itu daging sudah kirim ke Jakarta, dikirim ke pemotongan di Cakung, diimport lagi ke NTB. Ini satu kekeliruan fatal, makanya saya ngajak ke masyarakat NTB, mari kita sama-sama tumbuhkan semangat kita untuk menjadi lumbungnya daging Nusantara. Sebetulnya ini tergantung di Pak Kadis dan Pak Gubernur, pompa beliaunya. Kalau perlu kepala dinas NTB NTB dikumpulkan, bikin fakta integritas Pak Gubernur. Sanggup nggak seluruh kepala dinas di NTB untuk mewujudkan bahwa NTB harus jadi daging Nusantara? Sanggup. Kalau sanggup, Atra siap
Jadi Bapak asuhnya warga NTB khusus peternakan, saya sudah bincang juga dengan para perbankan di NTB, terutama Bank NTB sendiri siap akan membackup petani ternak, memberikan kredit. Nah, saya nanti minta kepada Pak Usman dan Pak Bukul, Pak Rahmat ini, tolong petani-petani yang saat ini belum melakukan perjanjian kredit dengan Bank NTB bisa difasilitasi, dikasih kemudahan biar NTB ini bisa betul-betul terwujud terjadinya lumbung daging Nusantara. Pak Rahmat kira-kira sanggup nggak nih beri kredit kepada petani ternak di NTB? Sanggup Pak Rahmat? Sanggup. Alhamdulillah. Jadi